Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 4 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Hai bangsa di Sion yang mendiami Yerusalem, kalian tidak akan terus menangis. Pastilah Tuhan akan mengasihani kalian apabila kalian berseru-seru. Begitu mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Walaupun Tuhan memberi kalian roti dan air serba sedikit, namun gurumu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalian akan terus melihat Dia, dan entah kalian menyimpang ke kanan entah ke kiri, sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Pada waktu itu, Tuhan akan mencurahkan hujan bagi benih yang baru kalian taburkan di ladang. Dan dari hasil tanah itu, kalian akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang, akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya, dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Ketika Hati Kita Tergerak. Saudara-saudari terkasih,
Ada suatu kata bijak yang berkata, hidup memberi sejuta alasan bagimu untuk meratap, tapi memiliki Yesus adalah satu-satunya dasar bagimu untuk bergembira dan bersyukur. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita kadangkala memiliki beban berat yang membuat kita mengeluh dan meratap. Namun, kita memiliki Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya adalah harapan kita untuk merasakan keselamatannya. Pada hari ini Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Mungkin kita akan menjawab, "Semua yang kumiliki tidak gratis kudapatkan. Makanan harus kumasak, uang harus kucari, pakaian harus kubeli, dan semuanya serba kuusahakan baru mendapatkannya." Maka Tuhan pun akan menjawab kita, "Betul, namun kamu sudah menerima banyak rahmat dariku. Seandainya aku tidak memberimu hidup baru pada pagi ini, apa yang akan kamu lakukan? Jika hidup masih diberikan kepadamu, maka semuanya bisa kamu usahakan dan dapatkan." Dalam kesulitan, kita lebih banyak berpusat pada diri sendiri, sehingga kita tidak dapat melihat pekerjaan besar Tuhan, yaitu kerajaan surga sudah dekat. Kita harus mendahulukan pekerjaan Tuhan daripada kebutuhan dan beban kita sendiri, karena Tuhan akan meringankan dan memberi kelegaan kepada siapa saja yang memperjuangkan kerajaan-Nya. Oleh karena itu, hidup ini terlalu singkat untuk ditangisi. Kita harus bangkit, sebab mentari pagi akan selalu ada di balik mendungnya awan. Pelangi akan selalu muncul mewarnai langit. Selalu ada harapan di balik kecemasan. Tuhanlah harapan itu. Kita sudah menerima banyak, maka kita harus banyak memberi. Jika kita rela berbagi atas apa yang kita miliki, maka Tuhan tak akan pernah diam untuk memberkati kekurangan kita, sehingga kita dapat terus berbagi. Satu hal yang harus selalu kita lakukan adalah mendekatkan hati kita kepada Tuhan, agar mudah berbelas kasih kepada yang kesusahan. Sebagai pengikut Kristus, kita semestinya memiliki hati yang berbelas kasih, sehingga mudah tergerak oleh kesusahan orang lain. Jika hati kita tergerak melihat mereka yang miskin dan menderita, maka Roh Allah ada dalam hati kita. Ketergerakan hati yang sama ditampilkan oleh Tuhan Yesus ketika Ia melihat begitu banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Tuhan Yesus membuat mujizat dan akhirnya memberikan mereka makan sampai kenyang. Ketika hati kita tergerak, sejatinya ada Tuhan Yesus yang menggerakkan kita. Hendaknya hati kita mudah tergerak melihat kesusahan dan penderitaan orang lain, serta selalu bersedia untuk menolong. Sebab kesusahan kita belum sebanding jika dibandingkan dengan kesusahan banyak orang di sekitar kita. Kita harus menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang setia dalam misi kerajaan-Nya dan jangan mudah mengeluh. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami mohon, buatlah kami semakin mampu berbelas kasih terhadap sesama kami, sambil menantikan kerahiman-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.